Ya, terdengar, Bu. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu acara kita hari ini ya. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara webinar KAP 1 Juni 2023. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi umat muslim membaca surat Al-Fatihah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kami hantarkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di Forum Kemisan setelah beberapa waktu kita break. Tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Basra atas logo barunya RCCI yang sekarang berganti menjadi RCCI Plus. Dr. Basra, halo. Sapa-sapa dulu dong, Dok. Lagi di perjalanan ke Sumatera kayaknya, Bu Ami. Ya. Baik. Ya, terima kasih Dr. Basra. Nanti kalau ada waktu atau sudah sampai nanti bisa sapa-sapa lagi ya Dr. Basra. Baik, Bapak dan Ibu. Sambil menunggu yang lain untuk bergabung, siang hari ini kita akan belajar tentang paket metode KAP untuk promosi MMS atau multivitamin ibu hamil. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara pertama yang menyiapkan paket komunikasi perubahan perilaku untuk MMS dengan pendekatan KAP atau komunikasi antar pribadi. Apa itu nanti MMS, kemudian mengapa diperlukan di Indonesia, di negeri kita, apa saja kandungan dan manfaatnya, dan apa bedanya dengan TTD mungkin ya. Dan ini yang penting, bagaimana mengomunikasikannya kepada masyarakat, teknik-teknik apa yang bisa digunakan. Langsung saja, kalau gitu kita akan mengundang tim Vitamin Angels Indonesia, Bapak Risang Rimbat Maja beserta tim yang nanti akan menyampaikan materi hari ini. Langsung saja kepada Pak Risang, saya oper mic-nya ke Pak Risang ya. Hah? Ketangkep. Bu Ami, terima kasih Bu Ami. Nanti akan menjelaskan teman-teman Vitamin Angel ya. Di sini udah ada Kang Ote. Ada nggak Kang Ote udah muncul ya? Udah masuk? Oh udah. Kang Ote ada, Kang Maul sama Mas Putut. Nah, mereka yang akan menjelaskan, menceritakan pengalaman mereka mengembangkan tools KP untuk MMS. Saya memang bergabung dalam tim itu 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan, 5 bulan. Tapi saat ini saya sudah bergabung kembali sama UNICEF ya, jadi saya nggak bisa mengaku sebagai tim VA lagi. Tapi ntar saya akan kasih beberapa catatan terkait dengan tools KP itu. Nah, mungkin untuk memulai, ya Bu Ami, saya serahkan langsung aja ya Bu Ami ke tim leadernya. Ada Kang Ote ya. Nah, silakan Kang Ote. Maju. Baik, terima kasih Pak Risang. Ini nggak pakai tangkap ya, soalnya nggak di. Aduh. Baik, saya akan coba sedikit istilahnya berbagi dari tim kami waktu itu berdasarkan hasil rekomendasi bahwa memang perlu dikembangkan model untuk pendekatan perubahan perilaku untuk MMS ini karena seperti yang kita tahu bahwa ini adalah program yang sekarang sedang dipersiapkan Kementerian Kesehatan juga untuk menggantikan tablet tambah darah. Tentu saja prosesnya masih panjang, akan tapi persiapan perlu terus dilakukan baik dari segi menyiapkan supply, kemudian implementasi program maupun juga paket perubahan perilaku untuk komunikasi di masyarakat. Baik, mungkin saya akan mulai dari menjelaskan apa itu MMS. Biasanya ini topik ini kalau di pelatihan
di pelatihan itu 1 jam, tapi Pak Risang ngasih saya waktu itu sekitar 10 menit atau kurang gitu ya, karena topiknya masih banyak yang lain. Saya akan coba, tapi nanti bagi teman-teman yang tertarik mungkin ketika nanti modulnya sudah selesai, nanti kita juga bisa share. Baik, mungkin saya mulai Pak Risang ya. Sama cowok nih, alma mater dia. Oke, baik. Jadi Atau mau langsung ada juga nama sekolah lagi. oke, kelihatan ya screen saya, Bu Aminah, Pak Risang. Jelas, kelihatan. Ya, Oke, sudah baik. masuk. Jadi inisiasi untuk transisi dari tablet tambah darah ke MMS ini kita sebutnya MMS atau multiple micronutrient supplementation, itu dikembangkan dari berbagai macam pihak, dari Kementerian Kesehatan, dari UI, Unhas, UNER, kemudian juga ada dari Indonesian MMS Tag dan juga dari Universitas Pajajaran, dan juga disupport oleh John Hopkins, Vitamin Aja, dan Care Humanitarian. Jadi mungkin sedikit sekali mungkin mengingatkan buat teman-teman terkait dengan kenapa pentingnya kehamilan. Jadi sebetulnya kehamilan tidak hanya untuk ibu dan anaknya saja, tapi juga menyangkut untuk masa depan, karena di dalam kehamilan itu juga sedang dikandung calon cucunya gitu ya. Jadi kalau kita bilang satu kehamilan itu untuk 3 generasi, generasi untuk ibunya, generasi buat anaknya, dan juga generasi buat cucunya gitu. Nah, salah satu indikator yang biasa digunakan adalah anemia. Kalau kita lihat di sini, ini peta yang terbaru dari WHO, semakin gelap warnanya maka semakin tinggi prevalensi anemianya. Dan kebetulan Indonesia sih termasuk yang tinggi, itu lebih dari 40%, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Malaysia, Filipina, Kamboja, kita termasuk yang tinggi. Dan memang betul kalau kita lihat data yang terakhir dari Riskesdas 2018, saya belum dapat data yang paling baru, ada kenaikan dari 37,1% di tahun 2013 menjadi 48,9%. Dan perlu dicatat bahwa kebanyakan ibu hamil yang anemia itu pada kelompok umur muda, yaitu pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun. Nah, kalau kita lihat filtering point-nya, sebetulnya kunjungan ANC kita sudah baik. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat dari yang kunjungan ANC pertama itu tidak semuanya tetap mendapatkan TTD. Jadi itu filtering yang pertama, kemudian yang ANC 4 kalinya turun jadi 30%, dan juga yang menerima lebih dari 90 turun lagi 50%, sehingga yang mengkonsumsi lebih dari 90 tablet itu hanya sekitar 37,7%. Nah, sebetulnya kekurangan zat besi atau anemi itu bisa disebabkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah karena kekurangan zat besi. Itu bukan bukan hanya satunya gitu. Itu hanya satu indikator yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi micronutrient deficiency. Akan tapi kalau kita lihat secara global, sebetulnya selain kekurangan zat besi juga ada kekurangan zat mikronutrien yang lain gitu. Karena mikronutrien ini sifatnya mereka saling bekerjasama dalam interaksinya. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini di global kita masih kekurangan yodium, vitamin D, vitamin B12, zinc, asam folat, dan juga sebagian kecil di sana ada vitamin A juga. Nah, kalau spesifik kita lihat di negara ASEAN atau Southeast Asia di sana, defisiensinya dominan di vitamin D, yodium, zinc, anemi, walaupun sebagian kecil juga ada di sana di vitamin A. Ini dari data yang kita ketahui gitu. Sebetulnya masih banyak nutrien lain yang datanya belum ada. Nah, di Indonesia sayangnya data ini kita belum terdokumentasi dengan baik, karena untuk mengumpulkan data ini diperlukan asesmen biokimia yang tidak murah gitu. Akan tapi kalau kita lihat misalkan di salah satu contoh studi di Bogor, yang istilahnya Bogor kota yang dekat dengan Jakarta, kita lihat di sini perbandingan antara yang ibu yang pre-pregnancy artinya WUS dengan yang ibu hamil. Kita lihat bahkan ketika dia sebelum hamil pun dia sudah kurang. Jadi aneminya sudah ada, defisiensi juga ada, vitamin A defisiensi juga ada, dan zinc juga defisiensi. Dan ketika dia hamil karena kebutuhan nutriennya semakin tinggi, maka prevalensi defisiensinya semakin tinggi gitu. Kita lihat di sini ya. Untuk vitamin untuk zincnya juga di sini 55%, ini sesuai dengan data yang tadi di tingkat global, di mana di Southeast Asia itu kurang lebih 50 sampai dengan 60%, kemudian vitamin A di sini 13,3%, kalau di global sekitar 10 sampai dengan 5%. Nah, kalau kita cek dari frekuensi makanannya di bar graf sebelah kanan ini, memang ini adalah grafik yang menunjukkan persentase ketidakcukupan gitu. Jadi bukan kecukupan, tapi ketidakcukupan. Nah, kalau kita lihat di sini
energinya kurang, proteinnya kurang, juga di sini zat besi, kalsium, zinc, vitamin A, vitamin C itu semuanya masih kekurangan dari segi intake makanannya. Ini contoh untuk salah satu kabupaten ya, untuk beberapa. Kenapa tidak banyak nutrien? Karena memang asesmen biokimia itu sangat mahal sehingga kebanyakan penelitian itu biasanya spesifik pada beberapa nutrien tertentu. Atau misalkan ini yang baru publish minggu lalu di American Journal of Gene and Gynecology, ini systematic review di Indonesia, kalau nggak salah di 12 kabupaten, juga terlihat bahwa sekitar 63% ibu hamil kita itu kekurangan vitamin D. Dan ini inline dengan data tadi di tingkat global, di tingkat regional, bahwa sekitar 60% ibu hamil kekurangan vitamin D. Sehingga sebetulnya walaupun kita lihat data kita mungkin tidak selengkap yang ada di tingkat global dan regional, tapi dari penelitian-penelitian yang sifatnya parsial, ternyata datanya juga confirm bahwa ibu hamil kita tidak hanya kekurangan zat besi dan asam folat, tapi juga kekurangan zat gizi mikro yang lain. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita lihat di sini, ini grafik yang sangat sederhana untuk menjelaskan sebetulnya zat gizi mikro apa yang dibutuhkan pada waktu kapan gitu. Misalkan kalau kita ambil ketika di awal-awal kehamilan, misalnya ketika implantasi, jadi ketika proses ovum yang sudah dibuahi itu menempel pada rahim misalkan ya, itu ternyata dibutuhkan tidak hanya asam folat dan zat besi saja, tapi dibutuhkan vitamin D, vitamin E, vitamin B12, selenium, zinc, dan juga kuprum. Sehingga bila kekurangan zat tersebut ketika implantasi, maka implantasinya mungkin tidak akan optimal, sehingga kemungkinan resiko prematur juga semakin tinggi. Atau misalkan ketika transfer nutrien di dalam kandungan, di dalam plasenta. Jadi ketika ibunya mengkonsumsi nutrien, maka nutriennya akan ditransfer kepada anaknya. Nah, ketika pengaturan transfer nutriennya itu dibutuhkan asam folat, zat besi maupun zinc. Sehingga kalau dari grafik ini kita lihat bahwa kebutuhan mikronutrien itu, multiple mikronutrien itu dibutuhkan sejak awal, bahkan dari sejak perikonsepsi. Sampai dengan kapan? Sampai dengan dia itu lahir. Jadi dibutuhkannya sedini mungkin setiap hari, karena kalau kita lihat dari mulai perikonsepsi, implantasi, kemudian pembentukan plasenta sampai dengan dia dilahirkan, dia tetap membutuhkan multiple mikronutrien. Nah, apa itu MMS? Jadi MMS itu adalah suatu formula untuk multiple mikronutrien yang dibuat 24 tahun lalu, tahun 99, oleh para ahli di tingkat global, termasuk WHO, UNICEF, untuk kebutuhan uji klinis. Jadi formula ini didesain untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, selama 2 dekade ini diuji coba. Termasuk di Indonesia, ada beberapa kabupaten, Lombok, Indramayu, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah 2 dekade dicoba, maka pada tahun 2020, karena hasil efikasinya dianggap sudah cukup dan kuat, maka MMS oleh WHO direkomendasikan dalam konteks adanya penelitian yang rigorous. Itu adalah penelitian yang sifatnya bukan efikasi, tapi lebih ke bagaimana cara memasukkan MMS ke dalam konteks paket antenatal care pada ibu hamil. Nah, kemudian juga pada tahun 2021, WHO sudah memasukkan MMS ke dalam daftar obat esensial. Artinya apa? Artinya bahwa MMS ini sudah terbukti kemanjurannya, efikasinya, dan juga efisien. Nah, kalau lihat di sini banyak gambar yang saya tampilkan, ini adalah dokumen-dokumen termasuk yang paling terakhir di WHO, progres dari MMS dari tahun ke tahun. Ini adalah berbagai macam MMS yang digunakan di seluruh dunia, gitu. Jadi bentuknya bisa macam-macam, tapi formulanya sama. Dan ini adalah sudah open spec, artinya orang sudah boleh memproduksi di masing-masing negara. Nah, kalau singkatnya MMS adalah TTD ditambah vitamin A, B, C, D plus KIS, gitu, mineral KIS. Itu kuprum, yodium, selenium, dan zinc. Sehingga kalau ada yang tanya apa bedanya MMS dengan TTD, MMS adalah TTD plus multivitamin dan mineral. Nah, apa manfaatnya? Jadi sebetulnya untuk MMS dan TTD sama-sama efektif dalam mengurangi resiko anemia selama kehamilan, akan tetapi MMS punya nilai plus. Plusnya apa? Seperti yang terlihat di gambar, misalkan MMS itu mengurangi resiko bayi berat lahir rendah BBLR 12 sampai dengan 19% lebih tinggi dibandingkan dengan TTD. Atau misalkan mengurangi resiko lahir mati 8 sampai dengan 20% lebih tinggi dibandingkan dengan TTD. Jadi MMS ini plus, jadi tidak membandingkan antara anemi saja, tapi dia punya nilai plus terhadap efek outcome kehamilan yang lainnya.
Dari perhitungan yang dilakukan oleh NI, ya sudah terbukti bahwa MMS sangat cost efektif, dan juga kita melakukan kalkulasi ulang dengan tim dari Unpad. Hasilnya itu mengkonfirmasi bahwa MMS lebih cost efektif dan juga mempunyai dan di-consider sebagai intervensi yang very cost efektif. Nah, kemudian dari report yang paling baru di Copenhagen Consensus itu bulan Mei ini, juga mereka melakukan kalkulasi terkait dengan benefit cost ratio, dan lagi-lagi dapatkan hal yang sama. Jadi dibandingkan dengan intervensi yang ada di dalam tabel ini, MMS mempunyai benefit cost ratio yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, yaitu setiap $1 yang di spend maka akan return 37,5 US dollar. Nah, informasi lengkapnya teman-teman karena waktu yang terbatas ada di dokumen ini sebetulnya, termasuk teman-teman yang tanya apa dosisnya, kemudian bagaimana dengan ibu yang kek dan segala macam, semua ada di buku ini, kurang lebih materi konten MMS ada di buku ini. Jadi nanti ketika sudah launching mungkin teman-teman bisa membaca dari di sini. Mungkin yang terakhir bahwa implementasi MMS sekarang tidak hanya di Indonesia, tapi sudah banyak negara yang mencoba untuk mengimplementasikan dalam konteks riset implementasi, gitu. Karena untuk transisi dari TTD kepada MMS membutuhkan persiapan yang cukup matang. Nah, di Indonesia, jadi sebetulnya dimulai dari tahun 2020, ini yang tahun 2022 sampai dengan 2023, mungkin kalau teman-teman di sini dari ada kabupaten yang sudah mulai implementasi dalam konteks riset dengan Unhas dan UNER, mungkin mereka sudah lebih berpengalaman dalam transisi dari TTD ke MMS. Nah, yang berikutnya ini adalah yang akan dilakukan mungkin bulan depan, bulan ini maksudnya, itu di 25 kabupaten dengan perlakuan berbagai macam pola komunikasi, baik itu BCC, baik itu KAP maupun basic communication. Jadi nanti ada berbagai perlakuan juga. Nah, ada berbagai macam isu, yaitu isu bagaimana penerimaan MMS di tingkat nasional, regional, dan komunitas, kemudian juga bagaimana memastikan ibu itu patuh. Kita tahu bahwa TTD yang sudah 40 tahun kepatuhannya 37,7%, maka diharapkan MMS bisa lebih tinggi, dan juga agar sustain memastikan tersedianya pasokan lokal MMS yang berkualitas. Saya kira itu dari saya, Pak Rizal. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Maulana. Kang Oto, terima kasih buat ini penjelasannya tentang MMS ya, manfaatnya apa dan sebagainya. Tapi saya lupa minta menjelaskan sedikit tentang VA ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin belum kenal VA. Oh ya, baik. Silakan. Terima kasih Pak Arsang. Jadi Vitamin Aegis adalah lembaga humanitarian yang base-nya di Amerika Serikat. Jadi fokus kami adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang vulnerable, yang kami definisikan sebagai ibu hamil dan juga anak-anak di bawah 5 tahun, untuk mendapatkan akses terhadap essential packet of nutrition intervention. Itu jadi kami sifatnya non-profit organization, atau kalau di Indonesia mungkin lebih terkenal dengan NGO ya, Pak Arisang ya. Dan kita tidak terafiliasi dengan industri maupun komersial yang lainnya gitu. Dan selain MMS, kita juga selama ini mensupport untuk program vitamin A dan juga obat cacing. Oke. Oh ya, jadi obat cacing dan vitamin A kan sudah lebih dulu sebagai program ya. Betul, Pak Rizal. Teman-teman Dinkes biasanya atau lembaga LSM yang mau minta itu nanti diberikan secara gratis ya. Gratis Pak Rizal. Jadi untuk yang vitamin A, obat cacing, MMS, termasuk pelatihannya kita berikan secara cuma-cuma. Dan ini kami berikan kalau di Indonesia dari tahun 2015, sementara kalau di tingkat global dari tahun 94. Ya, gratis sampai barangnya dikirim gratis pula ya? Ya, sampai pelatihannya Pak Rizal. Oke, sampai pelatihan. Oke, terima kasih Kang Ote. Berikutnya Kang Maulana yang akan menjelaskan tentang strategi komunikasi perubahan pelakunya ya. Silakan Kang Maulana. Iya, terima kasih Pak Rizal dan Bu Ami. Tadi saya sempat baca di chat Pak Mutolib, katanya sekian lama baru diadakan lagi forum kemisan. Hanya di awal saya ingin pantun makan bubur di Tawon Mangu. Cakep. Meskipun libur kita tetap bertemu. Cakep. Baik, strategi perubahan perilaku untuk MMS ini. Kami ada tagline membantu persalinan lancar dan meningkatkan kecerdasan anak. Next. Nah, ini
peta perilaku MMS yang kami kumpulkan sejak 2021 dan 2022 sudah dimonitoring ke beberapa kabupaten kota di Indonesia. Yang menjadi dasar adalah MMS adalah multivitamin yang memang harus dihabiskan sebanyak 180 tablet per satu botol itu. Artinya ini memerlukan konsistensi, memerlukan ketelatenan yang memang motivasi yang tinggi untuk menghabiskan satu botol MMS secara utuh, secara komplit. Lalu kesan terhadap MMS sebagian besar karena produk baru, Bumil dan Bidan ini menganggap sebagai hal yang positif, yang ingin mencoba. Lalu di sisi lain masih ada kelaziman atau kebiasaan Bidan memberikan MMS itu di trimester kedua atau ketiga bahkan, karena memang menghindari mual dan efek samping lainnya terhadap ibu hamil di semester pertama. Justru ini yang memang kita akan ubah perilaku ini. Lalu penggunaan MMS sampai dengan minggu kedua ini masih relatif normal. Sebagian ibu hamil juga mempunyai masalah di masalah keterampilan ya, terkait dengan membuka tutup botol atau menuangkan mengambil MMS. Kadang-kadang beberapa cerita dari lapangan, ibu hamil yang baru menikah muda tidak bisa membuka MMS karena memang tidak dipraktekkan terlebih dahulu oleh bidan ketika menerimanya. Beberapa di antara mereka itu mencongkel botol MMS karena memang botolnya dibuat pengunci ganda ya, double kunci, dan memang ada pelakuan khusus untuk membuka botol itu. Atau misalkan mereka harus menunggu suaminya untuk bisa membuka botol MMS. Masalah seperti ini memang kita akan hadapi nantinya. Lalu di sisi lain, Bidan masih memberikan beragam suplemen, misalkan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, atau asam folat, yang padahal itu sudah terkandung dalam MMS semuanya itu. Lalu ketika menjelang fase di atas 1 bulan, 2 bulan, ini mulai timbul kebiasaan lupa atau mulai bosan. Nah, ini pentingnya untuk memotivasi ibu hamil terkait dengan kepatuhan minum MMS. Next. Nah, ini identifikasi masalah sama seperti tadi, intinya adalah konsistensi untuk bisa menghabiskan 180 tablet bagi ibu hamil, dan untuk bidan adanya persepsi minum MMS ini tidak harus di semester pertama. Ini yang mesti kita ubah pola seperti ini. Lalu yang tadi Pak Ocha sampaikan bahwasanya aspek fisiologis dari janin itu sendiri adalah di semester pertama adalah critical step ya, tahapan penting untuk pembentukan dari mulai organ jantung, paru-paru dan sebagainya, yang dimana semua itu memerlukan multivitamin kompleks untuk pembangunan itu. Artinya pembentukan organ, jantung dan sebagainya tidak akan optimal ketika misalkan terlambat diberikan multivitamin pada saat awal semester pertama. Next, nah, ini tujuan intervensi komunikasi akhirnya adalah berkontribusi untuk bisa ibu hamil menghabiskan 180 tablet dalam satu botol MMS. Yang pertama menyediakan modul dan tentunya kegiatan pelatihan serta alat bantu komunikasi bagi komunikator. Dalam hal ini nakes, misalkan bidan, CPG atau promkes, juga kader atau toga tomat jika diperlukan ya. Lalu menyiapkan dan menyebarkan media komunikasi, informasi, edukasi pendukung, di mana dua hal ini akan berkoordinasi untuk meningkatkan kecakapan komunikasi bidan untuk persuasi ibu hamil, lalu meningkatkan pemahaman bidan pada fisiologis janin, yang seperti tadi sumber asam mual itu alamiah dan sebagainya, lalu meningkatkan kecakapan komunikasi dan membuat kader. Kader juga dalam hal ini punya peran penting dalam memotivasi, mengingatkan ibu untuk supaya tetap konsisten untuk minum MMS. Nah, dari beberapa aspek ini juga untuk ibu hamil bisa meningkatkan pemahamannya terkait dengan apa itu MMS, bagaimana kandungannya, manfaatnya apa, lalu mengubah persepsi efek samping. Misalkan ternyata rasa mual itu alami ya, bukan sesuatu yang memang harus dihindari, karena memang ketika ketika janin itu mulai membangun, mengkonstruksi paru-paru, jantung dan sebagainya, itu memang ada rasa alamiah yang akan berkontraksi untuk menimbulkan rasa mual, yaitu alamiah. Lalu meningkatkan tadi keterampilan ibu hamil, kita mengajarkan bagaimana cara buka tutup botol MMS, bagaimana bidan bersama-sama ibu hamil ketika memberikan botol MMS juga langsung mempraktekkan bagaimana cara membukanya dan sebagainya. Yang akhirnya itu akan memotivasi ibu hamil untuk bisa menghabiskan 180 tablet MMS selama kehamilan minimal. Next. Nah, ini desain pesan-pesannya. Ya, pertama, MMS adalah multivitamin. Nah, ini bukan obat.
ternyata ketika diberikan pesan seperti ini, MMS dan multivitamin itu ditangkap sebagai hal yang positif buat ibu hamil. Kenapa? Karena memang MMS mengandung 30 mg besi. Beda halnya dengan PTD. PTD dikelompokkan sebagai obat karena memang mengandung 60 mg besi. Di nomenklatur Kemenkes itu disebut sebagai obat. Lalu untuk MMS ini diminum selama kehamilan, membantu persalinan lancar dan meningkatkan kecerdasan anak. Ini tentunya hal yang cukup manjur ya. Yang tadi Pak Walter bilang slim, simple, lengkap, dan manjur. Lalu untuk cukup MMS saja, mengandung 15 multivitamin dan mineral. Lalu beri MMS sejak awal kehamilan saat mual adalah pertanda yang baik. Karena memang ada perkembangan pesat dalam janin yang butuh MMS. Sehingga mual juga tentunya menjadi kabar baik. Nah, tentunya juga MMS tidak berdiri sendiri, ini harus dilengkapi dengan makanan yang memang seimbang, sehingga bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pada masa kehamilan. Next. Nah, ini untuk desain khalayak, kita membagi 3 desain khalayak, yaitu tersier, sekunder, dan primer. Untuk pengelola program, mereka mengadvokasi, melatih, dan mendampingi khalayak tersier, diantaranya dinas kesehatan atau organisasi supervisi seperti IBI, PPK, juga Persadi, yang nantinya khalayak tersier ini akan menggerakkan atau meningkatkan kecakapan komunikasi dari khalayak sekunder. Diantaranya ini komunikator utama adalah bidan dan kader. Ini adalah 2 ujung tombak di lapangan nantinya untuk membantu menjadi jembatan komunikasi kepada ibu. Lalu pendukung lainnya yaitu nakes lainnya, misalkan ada TPG, ada Promkes, ada PKK juga, atau Toga Toma dan lainnya kalau dibutuhkan. Lalu di khalayak sekunder ini akan mendukung atau mempengaruhi khalayak primer, diantaranya ibu hamil dan keluarganya, untuk bisa tetap termotivasi minum MMS sampai dengan habis atau komplit. Next. Nah, ini desain kegiatan yang kami lakukan selama ini. Untuk desain kegiatan ada yang sifatnya individu, diantaranya ada kunjungan rumah. Kita coba waktu itu kader mengunjungi rumah masing-masing setelah kita latih ke ibu hamil untuk memotivasi, memberi pesan yang singkat saja kepada ibu hamil, mengingatkan, lalu juga menyampaikan manfaat MMS pada ibu hamil. Untuk yang selanjutnya juga untuk kunjungan ANC atau di Poli KIA ibu hamil, itu ketika di puskesmas bisa mengenalkan atau mengingatkan, misalkan dengan poster yang kita tempelkan di puskesmas. Lalu di ruang tunggu juga ada petugas atau ada bidan yang memang memotivasi ibu, menanyakan kepada ibu berapa umur kehamilan. Dan juga di Poli KIA tentunya ini menjadi sasaran utama ketika konseling, bidan mampu misalkan memotivasi ibu, memberikan pemahaman dasar kepada ibu, cara penggunaan manfaat dan sebagainya. Nah, ini untuk yang individu. Untuk yang di kelompok, kami juga mencoba untuk edukasi kelompok misalkan di Posyandu, sebagai komunikator utama yaitu bidan dan kader, memotivasi juga sama pemahaman dasar. Dan di kelas ibu hamil disertai dengan beberapa lagu atau permainan sebagai alat bantunya, ada kartu flip chart yang bisa nanti diberikan kepada ibu atau diberikan kepada ibu. Next. Nah, kalau kegiatan untuk yang tenaga kesehatannya dan komunikator lainnya, misalkan tentunya pelatihan KAP di beberapa, kami sudah melakukan di sekitar 6 kabupaten. Kita ada 10 kegiatan pelatihan yang kami lakukan dengan teknik-teknik KAP, lalu pembahasan tentang MS dan gizi, juga ada sosialisasi di tingkat kabupaten kota ketika di awal pertemuan. Lalu juga ada pertemuan internal, misalkan tiap dinas kesehatan punya 1 bulan sekali waktu untuk mengumpulkan para bidan. Di situ terjadi tukar cerita, lalu tukar pengalaman antar sesama bidan, bersama TPG dan lainnya. Juga ada Zoom atau webinar yang berkala dengan dialog dengan para ahli nantinya ke depan. Next. Nah, ini beberapa alat bantu yang kami gunakan di awal-awal tes di lapangan. Ini masih dulu sifatnya trial and error. Pak Risang yang membuat ini semua. Misalkan untuk gambar otak nih, kami berikan kepada ibu hamil. Kami bertanya, Bu, ini gambar apa? Jawab, ini gambar otak. Otak siapa? Otak anak. Otak yang bagaimana? Ya, otak yang banyak sambungannya, Pak. Otak yang cerah, terang benderang. Kalau banyak sambungannya, itu gimana? Itu pintar. Nah, di sini kita menggunakan teknik AP, yaitu teknik perumpamaan. Nah, Bu, kalau misalkan kita umpamakan otak sebagai jalan di kota. Ketika kota itu punya banyak jalan dan jalannya besar-besar, maka akan cepat
sampai aksesnya jadi lebih cepat. Begitu pula dengan otak anak kita, ketika banyak sambungannya, lalu sambungannya itu besar-besar, maka otak akan cepat merespon apa yang dibutuhkan. Misalkan ketika ditanya anaknya, Kak, 7 kali 7 berapa? 49. Wah, itu lebih cepat nyampainya informasi di otak. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan jalan itu dibuat dari aspal, dari semen, dan sebagainya, maka otak itu dibuat, zat utamanya adalah Fe atau zat besi, dibantu dengan beberapa zat gizi lainnya, misalkan seperti vitamin C, vitamin A, kuprum, yang nantinya akan membantu penyerapan Fe dalam tubuh. Sehingga dengan perumpamaan itu, ibu-ibu jadi mengerti, oh iya ternyata otak itu memerlukan Fe. Fe itu juga dibantu oleh vitamin lainnya yang ada dalam MMS. Jadi supaya otak anak kita pintar, maka harus diberikan MMS sejak trimester pertama. Begitupun dengan gambar ibu hamil, kita juga menggunakan perumpamaan dengan perumpamaan seperti ibu hamil itu butuh oksigen yang dihirup ibu hamil itu harus diangkut dengan truk pengangkut, ya truk pengangkut ini diibaratkan sebagai hemoglobin. Hemoglobin atau truk pengangkut itu akan cukup jumlahnya ketika kandungan Fe dalam tubuh itu cukup juga optimal juga. Jadi seperti itu, kita berikan perumpamaan agar ibu itu mengerti apa yang dimaksudkan. Lalu di samping itu juga ada lagu-lagu. Kalau misalkan kita ingat beberapa pertemuan lalu, Pak Risang pernah membahas spesifik tentang terkait lagu, maka dipilihkan juga lagu, ini ciptaan Pak Risang, lagu yang memang mudah dihafal, sering didengar, misalkan di pengajian atau di musala-musala, Allahul Kafi, misalkan Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Nah, MMS multivitamin, MMS buat adik janin. Kami berdoa persalinan lancar, kami berdoa anak jadi pintar. Nah, ini lagu-lagu ini yang kita develop, juga ada lagu indung-indung, ibu hamil usap perutnya, berharap-harap lahiran lancar, dan seterusnya. Nah, ini kita cobakan di sesi pertemuan dengan ibu hamil. Misalkan kalau dengan rumus Pak Risang waktu itu, minimal paling tidak 6 kali kita bernyanyi. Misalkan 2 kali kita bernyanyi di depan, lalu kita bagi kelompok, misalkan satu kelompok ada 2 ibu hamil. Nah, per kelompok itu nantinya akan praktek dalam kelompok sekaligus dengan gerakan koreografinya. Nah, otomatis setiap kelompok itu akan berlatih minimal 2-3 kali dalam kelompoknya itu. Dan ketika kita tampilkan di perlombaan, mereka akan semakin lancar bernyanyi. Jadi dengan seperti itu ada 6 kali pengulangan lagu yang mereka akan ulang-ulang sehingga mereka cepat hafalnya gitu ya. Lalu juga ada kuis multivitamin yang juga kita cobakan, kita kasih selembar kertas kepada ibu hamil, lalu mereka suruh baca 1-2 menit, coba dipahami, dihayati dulu, kertasnya kita ambil, lalu kita tanya ulang, Bu, apa kandungan MMS yang tadi ibu baca? Oh ya, vitamin A, gunanya apa, sehingga mereka bisa menyebutkan dan mengulangi kembali. Jadi seperti itu. Nah, next slide. Nah, dari beberapa dasar-dasar alat bantu yang tadi kita gunakan di awal, maka kita mengembangkan bertransformasi menjadi seperti ini. Ada leaflet, ada poster, juga ada flip chart, juga ada buku pesan buat nakes, ada panduan edukasi permainan, dan juga ada modul pelatihan komunikator buat MMS. Next slide. Nah, ini hasil uji coba lapangan yang kami lakukan sejak Januari 2023 sampai dengan Mei 2023. Jadi sebanyak 854 partisipan yang sudah kita sebarkan ini virus positif KAP-nya. Sebagian besar 34% itu terdiri dari kader kesehatan, ini sekitar 291 orang. Lalu jumlah kedua 32% adalah health provider, sekitar 272 orang nakes, ya mungkin 60-70% terdiri dari bidan dan lainnya TPG dan Promkes. Lalu dari sini ada 45 puskesmas yang juga kita terlibatkan di sini. Ada 6 distrik dari Jawa Timur dan di Sulawesi Selatan serta di Banten. Lalu dari semua ini, dari hasil uji coba kita dari Januari sampai dengan Mei, maka terciptalah buku-buku atau media komunikasi seperti gambar di bawah ini. Saya rasa sudah seperti itu ya Pak Ute. Terima kasih Bu Ami, kami kembalikan. Atau Pak Putut, maaf Pak Putut silakan melanjutkan untuk yang slide berikut. Terima kasih.
Oke, baik Pak Maulana. Jadi tadi Pak Maulana sudah menyampaikan bahwa dalam memperkenalkan MMS itu terdapat berbagai macam kegiatan dan strategi, begitu ya. Jadi salah satunya adalah salah satunya adalah komunikasi antar pribadi, begitu. Nah, tadi disampaikan juga, jadi ini salah satu dari bentuk kegiatan bagaimana kita bisa memperkenalkan MMS. Dan untuk KAP ini kita ada dua bentuk yang ingin kita sharing di siang ini. Jadi supaya nanti Bapak Ibu bisa tergambar juga ya bentuknya seperti apa sih itu modelnya komunikasi antar pribadi yang tadi diuji cobakan. Next slide. Nah, dalam hal ini kita selama proses uji coba yang lalu yang tadi Pak Maulana sempat ceritakan, ini kita mencoba mendesain bentuk atau cara komunikasi kepada ibu hamil secara berkelompok dan juga secara individu. Jadi dua hal ini terutama yang kita lumayan berproses cukup panjang untuk menemukan bagaimana metode yang singkat begitu ya, yang mudah dilakukan dan tentu saja efektif gitu. Si ibu akhirnya intinya kan nantinya si ibu terpapar dengan informasi yang benar, ibu tertarik begitu ya, dan akhirnya ibu berkomitmen ingin meminum MMS yang tentu saja ini perilaku perilaku jangka panjang ya, 180 tablet itu tadi minimalnya berarti 6 bulan ibu harus konsumsi. Nah, tadi sesuai yang disampaikan Pak Ote juga bahwa kita ingin proses perkenalan atau edukasi MMS ini melalui layanan yang sudah ada, yaitu antenatal care. Jadi yang saat ini ada di Indonesia ya bentuk komunikasi yang cukup banyak diterapkan adalah secara individu, jelas itu dari ibu bidan langsung ke ibu hamil begitu ya. Juga bisa melalui kunjungan rumah misalnya gitu ya. Baik oleh bidan desa maupun kader itu juga dapat dilakukan. Kemudian dalam bentuk kelompok tentunya itu kelas ibu hamil, kemudian ada mungkin juga bisa dilakukan dalam kumpulan atau tempat perkumpulan ibu hamil yang lain gitu ya. Kalau ada yang sedang berkumpul ngobrol-ngobrol itu bisa langsung diterapkan. Nah, ini kurang lebih edukasi yang kita desain untuk kelompok ini sekitar 20-45 menit, kemudian untuk individu itu sekitar 5-20 menit. Next slide. Nah, ini kurang lebih ya bentuk atau struktur ya. Jadi untuk mempermudah utamanya ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi untuk mempermudah tenaga kesehatan dan juga kader mungkin barangkali bisa, itu juga kita membuat 5 tahap ini, 5 langkah yang untuk mempermudah teman-teman tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi yang mungkin yang tidak jarang kita temui waktunya itu juga terbatas ya, maksimal sekitar 40-an menit mungkin gitu. Nah, tahap awalnya langkah pertama yaitu pemanasan singkat. Nah, ini ada sedikit di samping kanannya ini juga output yang ingin kita capai dalam setiap tahap begitu ya. Misalnya dalam tahap pertama pemanasan singkat, ibu ini intinya tahap untuk mempersiapkan ibu belajar begitu ya. Itu ibu hamilnya, indikatornya nanti pokoknya ibu hamil tertawa, tersenyum, siap belajar gitu ya. Kemudian tahap kedua ada kita sebut tahap bernyanyi dan belajar. Itu nanti akan tadi Pak Maulana sudah ceritakan kita gunakan lagu begitu ya untuk menyampaikan pesan terkait MMS. Kemudian tahap ketiga, si ibu hamil nanti juga akan belajar bagaimana membuka dan menutup botol MMS. Kemudian tahap keempat adalah bagaimana cara minum MMS dan bagaimana langkah-langkah supaya ibu bisa ingat dan membiasakan untuk minum MMS. Dan langkah terakhir kelima adalah bagaimana mengunci komitmen ibu agar dia tetap komit untuk minum MMS yang waktunya cukup panjang begitu. Next slide.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekedar contoh saja supaya terbayang ya bentuknya seperti apa sih di setiap lingkaran tadi, setiap langkah tadi. Mungkin boleh di on kan. Suaranya belum terdengar sebenarnya. Belum terdengar ya suaranya? Belum. Belum Mungkin terdengar ya? mungkin waktu buka screen share-nya itu dicontreng juga untuk audionya ya. Belum terdengar juga. Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah terdengar belum betul? Belum. Ya, tadi ya mungkin ini sambil merespon juga ada pertanyaan di chat ya yang secara umum tadi saya coba lihat itu memang MMS di sebagian Bapak Ibu menyampaikan di tempat saya kok belum ada ya memang belum di semua kabupaten Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Ote sempat sampaikan bahwa MMS ini baru bisa. Jadi kita tahap di Indonesia ini sedang dalam rangka memperkenalkan program MMS. Dan tadi rekomendasi WHO disampaikan jika negara yang ingin mengimplementasikan MMS adalah melalui skema penelitian, begitu ya, studi. Jadi saat ini yang dilakukan di Indonesia, MMS ini ada di kabupaten-kabupaten yang didampingi oleh tadi sudah disebutkan beberapa universitas yaitu Universitas Hasanuddin, Unair, dan juga Universitas Indonesia begitu. Nah, memang belum di semua kabupaten. Ini dalam rangka kita mempersiapkan MMS ini sebagai program. Jadi dipelajari bagaimana caranya untuk memperkenalkan program MMS ini. Jadi memang belum di semua kabupaten. Belum keluar suaranya, Pak Ote. Kayaknya ada trouble dengan audionya ya. Pak Maulana bisa bantu nggak? Coba saya share dari tempat saya ya. Coba ya. Share sound ya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah Pak Putut terlihat. Suara Jelas Pak Putut. Nah, ini tadi terdengar ya suaranya ya? Oke. Nah, ini
kembali lagi Bapak Ibu, ini adalah langkah pertama tadi. Jadi pemanasan singkat. Intinya di situ sih dilakukan tidak lebih dari 5 menit begitu. Jadi fasilitator bidan desa atau kader itu dapat memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan, kemudian mulai memperkenalkan ibu hamil yang hadir, misalnya ada 10 ibu gitu ya, atau 8 ibu, ya itu bisa saling berkenalan. Kehamilan umur berapa. Nah, setelah itu biasanya untuk mencairkan suasana, mengurangi ketegangan begitu ya, biasanya kan baru ketemu gitu ya. Nah, ini dilakukan permainan-permainan yang menyenangkan begitu. Nah, ini pasti kalau teman-teman yang sudah dapat pelatihan KAP cukup familiar ya dengan lagu tadi ya. Contohnya ya, ada Marina menari, kemudian ada opsi lain yang bisa dipakai misalnya 1+1 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian ada yang kemarin yang sempat dipraktekkan topi saya bundar misalnya, nanti kata topinya dihilangkan dan seterusnya. Nah, intinya di tahap pertama ini kita tidak mulai ke sesi selanjutnya kalau ibu hamilnya belum tersenyum, ketawa. Nah, itu outputnya. Jadi diusahakan ibu hamil sudah rileks, happy begitu ya, dan siap terima materi gitulah katakanlah. Next. Nah, ini di tahap kedua. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, ini contoh lagu yang tadi Pak Maulana sempat sampaikan juga. Jadi tadi setelah pemanasan singkat, nah ibu hamil diajak untuk bernyanyi-nyanyi lagi gitu. Nah, lagu tadi itu adalah lagu pertama yang kita gunakan untuk membahas tentang MMS. Jadi biasanya kalau setelah permainan awal terus Bu, yuk kita nyanyi yuk gitu. Mulai diajarkan dengan lagu yang mudah dipahami oleh ibu. Kemudian, nah triknya adalah lagu tadi diusahakan supaya ibu hamil yang hadir itu bisa menyanyikan sebanyak 6 kali gitu. Jadi gimana caranya? Ya 6 kali. Nah biasanya ibu tenaga kesehatan kita ajarkan triknya, yaitu pertama misalnya dua kali diajarkan dulu lagunya sampai mereka tahu gitu ya, bisa menyanyikan. Kemudian kalau misalnya ada 10 ibu, kita bisa bagi 2, misalnya 5-5, nanti akan kita tandingkan per kelompok begitu. Jadi mereka ada waktu untuk berlatih kan. Nah, berlatih itu bisa 2-3 kali minimal mereka nyanyi lagi gitu sambil buat gerakan begitu. Kemudian sesi terakhirnya baru dipertandingkan begitu. Nanti dinilai oleh ibu bidannya gitu misalnya. Nah, ini cara supaya karena pesan itu kan harus berulang agar ibu. Pak Putut mute, Pak Putut. Suaranya ketutup Oke. mic-nya. Ya. Sudah terdengar sekarang? Sudah. Oke. Nah, di tahap kedua ini setelah bernyanyi 6 kali begitu ya. Jadi tadi ibu hamilnya 2 kali diajarkan, kemudian mereka masing-masing buat kelompok gitu untuk bisa misalnya 2-3 kali menyanyi begitu ya di dalam kelompok masing-masing, terakhir dipertandingkan. Nah, ini tujuannya agar ibu bisa tahu gitu ya pesan yang ada di dalam lagu tersebut. Jadi di satu sisi nakes juga tidak perlu capek-capek nih. Seringkali kan kita selalu nakes cenderung untuk mengkomunikasikan secara satu arah begitu ya. Nah, ini cukup dengan mengajarkan nyanyian begitu ya. Ibu hamil sudah bisa menangkap pesan kuncinya begitu. Nah, ini tadi contoh gitu ya untuk lagu MMS. Ada alternatif lain sebenarnya untuk lagu MMS.
Nah, ini contoh kedua, ini juga sama fungsinya, Bapak Ibu, sebagai alternatif lagu yang pertama tadi. Nah, jadi begitu sudah 6 kali tadi menyanyikan, nah fasilitator Ibu bidan desa gitu, itu tinggal menanyakan tentang isi lagu itu. Ibu-ibu, isi lagu tadi tentang apa ya? Gitu. Oh, satu tentang multivitamin. Oh, apa artinya multi? Multi artinya banyak begitu. Jadi MMS terdiri dari banyak vitamin dan mineral begitu ya. Tadi sudah disampaikan Pak Odi di depan, itu isinya TTD plus vitamin dan mineral lainnya yang dibutuhkan ibu gitu. Nah, kalau bisa nanti ibu hamil kan kita juga bawa misalnya ya, bawa contoh tabletnya itu mereka bisa untuk permainan juga. Jadi siapa yang bisa menyebutkan daftar vitamin mineral itu juga bisa dilombakan. Dia yang menang gitu. Nah, tapi sebenarnya tujuannya tidak ibu itu menghafal semua vitamin dan mineral, tapi paling tidak ibu tahu bahwa oh ini multivitamin. Isinya adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh ibu selama kehamilan begitu. Kemudian biasanya setelah tahu tentang multivitamin, dalam lagu tadi juga ada pesan lain yaitu MMS untuk persalinan lancar dan juga anak pintar begitu ya. Nah, itu mulai diterangkan dengan tadi yang Pak Maulana sudah sampaikan, yaitu menggunakan alat bantu berupa perumpamaan begitu. Tadi misalnya menjelaskan anak pintar, perumpamaannya dengan jalan kota begitu. Sementara untuk persalinan lancar juga ada perumpamaan truk tadi ya. Nah, itu bisa disampaikan. Nah, setelah mereka paham begitu jadi dua lagu ini adalah isinya pada dasarnya adalah apa itu MMS dan kenapa MMS penting. Itu pesan kunci dari dua lagu di tahap kedua ini, belajar dan bernyanyi dan belajar. Kemudian di tahap ketiga setelah ibu itu tahu begitu ya, dapat menyebutkan, kan kita tanya dapat menyebutkan apa itu MMS dan kenapa MMS penting. Nah, harus bisa ya, harus bisa dong ibu-ibu buka tutup botolnya seperti apa. Nah, tahap ketiga ini baru belajar untuk buka tutup botol. Nah, Ya. ya, dalam mengajari ibu hamil buka tutup botol ini biasanya kita tidak langsung mengajarkan, tapi kita kasih dulu ibu hamilnya botol MMS dan biarkan mereka mencoba terlebih dahulu. Itu ada yang langsung bisa gitu ya, ada yang langsung bisa, ada yang kesulitan gitu ya, ada yang nggak bisa buka gitu. Umumnya sih nggak bisa buka umumnya. Nah, tapi di situ jadi serunya ya. Jadi kalau misalnya begitu ada ibu yang bisa buka, itu kita apresiasi dan bisa diajak untuk mengajarkan ke ibu hamil yang lain gitu. Jadi ini memang botolnya ini khusus didesain untuk karena sementara ini barangnya kan impor ya. Jadi botol ini didesain memang istilahnya child proof gitu, tidak bisa dibuka oleh anak-anak begitu. Jadi hanya orang dewasa yang membuka. Caranya sebenarnya mudah sekali, begitu botol dipegang, kemudian tinggal ditekan, putar, lalu buka begitu. Tekan, tahan, ya, tahan dulu, putar dan dibuka begitu. Nah, ini yang kita ajarkan untuk kepada ibu hamil gitu, karena memang kondisi khusus dari MMS ini ya, packagingnya itu masih
masih desainnya itu masih desain dari Amerika begitu ya. Jadi perlu kita ajarkan bagaimana ibu membuka tutup botolnya. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya setelah ibu, nah kita diperkenalkan lagu aja dulu ya. 2, 3, mulai. Ibu hamil usah perutnya, berharap-harap lahiran lancar. Ibu hamil mau bertanya, bagaimana supaya lancar? Minumlah Duni setiap hari, minumnya langsung sehabis makan. Mohon pada Maha Pemberi agar lancar persalinan. Ibu hamil masa perutnya, berharap-harap anaknya pintar. Ibu hamil mau bertanya, bagaimana supaya pintar? Minumlah Duni setiap hari, minumnya langsung sehabis makan. Mohon pada Maha Pemberi agar lancar persalinan. Nah, jadi setelah ibu hamil belajar buka tutup botol, nah tentu saja bagaimana cara minumnya. Nah, cara minumnya MMS ini ada dalam lagu tadi, gitu. Jadi ibu hamil itu biasanya setelah belajar buka tutup botol kita nyanyi lagi yuk, gitu. Nah, kita ajarkan ibu nyanyi lagu ini, begitu ya. Biasanya langsung bisa karena cukup familiar lagunya, begitu ya. Dan setelah misalnya 2 kali saut-sautan gitu ya, karena ini lagunya cukup panjang begitu dibanding yang lagu pertama tadi yang saat belajar dan bernyanyi dan belajar. Nah ini dibahas lagi. Lagu tadi isinya tentang apa, Bu? Nah ini adalah bagaimana lagu tadi tentang cara minum MMS yaitu sehari 1 setelah makan begitu. Nah intinya di situ. Jadi lagu kedua ini adalah bagaimana minum MMS. Kalau lagu tadi pertama adalah tentang apa dan kenapa MMS penting, lagu dalam yang kedua ini adalah tentang bagaimana cara minum MMS begitu. Nah, setelah itu Ibu kita ajak untuk bagaimana membiasakan minum MMS, yaitu kita sebut ada 3 langkah. Jadi langkah pertama Ibu mengingat-ingat waktunya gitu ya, kapan gitu. Jadi kapan itu karena MMS ini boleh dimakan itu kapan saja yang penting setelah makan gitu ya. Bisa di pagi hari, siang atau malam gitu oleh ibu hamilnya. Nah, terserah oleh ibu hamilnya, pilih yang mana gitu. Biasanya sih kebanyakan makan siang mungkin yang lebih mudah diingat ya. Jadi setelah makan siang setelah makan siang itu diingat bahwa oh ibu harus langsung minum MMS begitu. Nah sebelum minum yang kedua sebelum minum harus apa dulu? Harus berdoa dulu begitu. Nah setelah itu setelah berdoa minum kemudian yang ketiga usap-usap perut begitu sambil mengajak ngobrol anaknya kemudian janin yang di kandungnya supaya nanti janinnya sehat dan juga persalinannya lancar. Jadi 3 tahap ini adalah tahap yang sebenarnya sederhana ya untuk ibu bisa mengingat bagaimana minum MMS. Biasanya dalam prosesnya kita juga sampaikan apa-apa saja yang dihindarkan ketika minum MMS seperti TTD gitu. Jadi tidak boleh berbalengan misalnya dengan yang mengandung kalsium, kemudian teh, kopi, begitu ya. Kemudian bisa berbarengan dengan misalnya yang mengandung vitamin C, jeruk gitu misalnya. Nah itu kita sampaikan dan juga setelah belajar bagaimana cara minum ini kita biasanya juga buka sesi tanya jawab gitu. Nah biasanya ibu apakah ada efek samping begitu ya. Nah, efek samping itu terjadi tapi di sebagian kecil ibu begitu ya. Di sini mungkin MMS kalau dari pengalaman di lapangan memang tidak terlalu membuat mual ya karena besinya juga
lebih sedikit kalau dibanding TTD begitu. Tapi walaupun lebih sedikit, dia karena ada vitamin C, jadi penyerapannya itu lebih mudah begitu. Jadi lebih efektif diserap oleh tubuh begitu. Kemudian ya setelah tanya jawab gitu ya, biasanya Ibu kan penasaran juga. Nah, kita setelah itu menawarkan kembali ke Ibu kalau misalnya ada keuntungan seperti ini, apakah Ibu mau minum gitu. Nah, ini masuk ke tahap terakhir biasanya, yaitu untuk mengunci komitmen si Ibu. Orang tadi kata Bu Kadir ada yang bilang gini, kalau minum dari puskesmas ntar ini. Saya minum Ibu. Oh minum ya, benar ya? Oh. Ibu kalau ada dikasihkan. Iya. Nah kalau misalkan ini habis mintanya di mana? Udah tahu? Nah puskesmas atau tempatnya di bidan. Ya. Bener ya? Nanti kalau dibilang sama orang-orang yang enggak Insya Allah enggak Ibu. oh iya. Jadi diminum ya? Insya Sehari Allah. berapa? Sekali. Iya, supaya apa tadi kalau kita minum ini? Supaya apa? Supaya jadi pintar. Saling tanya, jadi pintar. Nah, gitu. Oke. Karena Bu, menurut penelitian ini sudah diteliti 20 tahun yang lalu. Jadi minumnya kenapa harus 180 tablet? Karena mulai dari awal hamil itu membuat gambar apa tadi, otak anak jaringannya banyak lampu-lampunya, itu membuat itu semua dan supaya persalinan lancar. Oke, iya. Kira-kira mau diminum enggak? Jangan Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi di tahap kelima, yaitu mengunci komitmen ini, kurang lebih ada 3 langkah ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan ini adalah bidannya ini Bu Aulia ini bilang. Beliau menyampaikan, jadi bagaimana Bu, mau minum MMS tidak gitu. Terus tadi ada kalimat menanyakan kembali ya, seperti meragukan, tapi sebenarnya tujuannya untuk menguatkan si ibu. Jadi nanti kalau dikasih diapakan Bu, mau diapakan. Nanti kalau ada misalnya tetangga bilang ini atau itu gitu, Ibu nanti berhenti minum gitu. Oh tadi ibunya bilang oh enggak, saya pengen tetap mau minum gitu. Jadi pertanyaan itu yang dilakukan di dalam tahap kunci komitmen ini. Terus tadi diulang kembali, oke kalau mau jadi MMS ini tadi untuk apa Bu? Gitu diulang kembali gunanya untuk apa, kemudian cara minumnya bagaimana. Kalau di saat itu juga nakesnya membawa MMS itu langsung dikasih ke ibu, atau bisa juga ditanyakan kalau sudah dapat kapan ibu mau minum, misalnya hari ini juga gitu, hari ini juga, atau bisa juga kalau misalnya pas tidak membawa nakesnya itu bisa kapan ibu mau minta ke misalnya puskesmas gitu, karena mungkin distribusinya bisa lewat puskesmas ya, kapan ibu mau ke puskesmas untuk ambil MMS-nya, ini tersedia secara gratis. Nah, itu mungkin beberapa langkah yang atau pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengunci komitmen. Ini kurang lebih contoh untuk edukasi kelompok ya. Nah, ini mungkin sedikit lagi, ini untuk edukasi individu, sebenarnya kurang lebih tahapannya sama, gitu ya. Ini biasa digunakan oleh bidan yang memberikan layanan ANC. Hanya saja ini kan biasanya bidan dan satu orang ibu, begitu ya, individual. Jadi bedanya hanya di langkah kedua. Jadi kalau di kelompok pasti kita ajak nyanyi-nyanyi begitu ya, ajak ada dinamikanya. Nah, kalau satu-satu mungkin kalau ngajak nyanyi agak lucu ya gitu. Nah, ini tapi biasanya lebih ke obrolan informal atau mungkin obrolan-obrolan yang bisa membuat suasana cair dan juga mengakrabkan begitu. Itu yang digunakan supaya ibu juga rileks begitu dan siap belajar gitu di awal. Nah, setelah itu di tahap keduanya baru mulai memberikan informasi terkait dengan MMS dan seterusnya ya, belajar buka tutup botol, kemudian tadi diajarkan 3 langkah membiasakan, dan terakhir adalah mengunci komitmen. Nah, jadi tadi yang berupa 5 tahapan tadi itu kita telah buat buku sakunya gitu.
Jadi untuk memudahkan tenaga kesehatan, gitu ya, utamanya tenaga kesehatan untuk bagaimana mengingat kembali nih struktur. Nah, jadi memang kita sengaja membuatkan struktur yang sistematis 5 tahap tadi supaya bidan desa ini atau tenaga kesehatan itu mudah gitu dalam nanti melakukan edukasi baik kelompok ataupun individu. Nah, ini mungkin sedikit sharing juga terkait dengan model pelatihan KAP ini. Jadi pelatihan KAP yang kita lakukan ini terutama untuk 2 kelompok komunikator, yaitu yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan, untuk kelompok pertama, yang kedua adalah untuk kader. Kita keluar dengan 2 kelompok ini adalah dari diskusi kami juga dengan teman-teman di puskesmas ya, saat kami berkeliling di kabupaten begitu. Kemudian kita juga menanyakan kalau pelatihan itu berapa lama ya supaya bisa dibiayai misalnya oleh dana dari kabupaten begitu. Oh, kalau di kami kabupaten sebutannya bukan pelatihan Pak, kalau pelatihan biasanya nanti butuh waktunya panjang tuh, 6 hari atau 5 hari begitu ya, 40 JPL kalau nggak salah itu standar nasionalnya, dan itu nanti akan ada akreditasi. Biasanya disebutnya adalah orientasi gitu semacam itu. Nah, kita coba desainkan. Oke, kalau orientasi berapa lama biasanya begitu? Ya paling maksimal 2 hari gitu. Yang mungkin itu bisa dari kabupaten bisa mengalokasikan anggaran dan melakukan sendiri pelatihannya. Nah, ini dalam hal ini kita coba membuat desain pelatihan untuk tenaga kesehatan supaya bisa melakukan tadi 5 tahap tadi. Nah, ini desainnya kurang lebih butuh waktu nanti pelatihannya paling tidak sekitar 1,5 hari. Jadi hari pertama itu sekitar 5-6 jam itu terdiri struktur pelatihannya. Di hari pertama itu ada pembukaan gitu ya, kemudian belajar KAP MMS kelompok. Jadi itu dimulai dengan setelah perkenalan ya, perkenalan nama peserta dan seterusnya, itu kita belajar langsung demonstrasinya. Bentuk edukasinya seperti apa sih untuk edukasi kelompok gitu oleh nakes nantinya terkait MMS. Nah, kita sengaja membuat demonstrasi ini di awal sesi, bukan di akhir sesi. Karena dari pembelajaran kami melakukan pelatihan, sepertinya ini yang lumayan paling cocok ya saat ini. Jadi begitu dilatih cuma 1 hari selama 5 jam atau 6 jam, besoknya kan praktek. Jadi hari kedua itu biasanya praktek 3,5 jam. Itu tenaga kesehatan sudah langsung bisa mempraktekkan 5 tahapan tadi gitu. Dulu kalau boleh sharing sedikit, ketika kita mendesain akhirnya ketemu formula ini, itu kita juga dengan cara coba-coba. Jadi dulu di awal pelatihan malah kita kasih teori KAP dulu. Jadi kalau teman-teman yang pasti sudah familiar ya, kalau pernah ikut pelatihan KAP dengan Pak Risang pasti ada misalnya ada pelajaran terkait dengan 3 prinsip KAP, kemudian bagaimana membangun keakraban gitu ya, tips-tipsnya, gunakan nama non verbal yang nyaman gitu misalnya, mencari simpul dan seterusnya, itu kan dijelaskan satu persatu. Nah, di pelatihan ini kita menjelaskan teori KAP-nya ini bersamaan dengan menjelaskan struktur edukasi kelompok gitu. Jadi tadi setelah ada demonstrasi dari pelatih begitu ya, oh jadi terbayang nih si peserta latih ini, si tenaga kesehatan, oh nantinya saya harus mengedukasi ibu secara berkelompok dengan tahapan seperti ini, 5 tahap tadi, dengan lagu-lagu yang digunakan seperti ini, kemudian pesan-pesannya seperti ini, begitu. Cara nanti ada bagian buka tutup botolnya, kemudian ada diskusi, ada juga nanti kunci komitmen. Nah, itu penjelasan tentang teori KAP-nya justru masuk ketika kita menjelaskan struktur edukasi ini. Nah, ini kurang lebih model pelatihan yang coba kita terapkan kepada tenaga kesehatan. Bedanya dengan kader, kader mungkin lebih cukup light gitu ya, maksudnya lebih tidak rumit gitu, jadi lebih sampai pada belajar edukasi kelompok. Kalau di tenaga kesehatan biasanya kita juga ada belajar untuk edukasi secara individu gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip, tapi bedanya di komponen KAP
individunya begitu. Nah, ini kurang lebih model pelatihan yang selama ini kita uji cobakan. Sementara ini adalah ketemu formula yang cukup efektif, tapi nantinya juga sangat terbuka ya. Kita mungkin mendorong juga teman-teman di kabupaten menguji coba juga, gitu, mempraktekkan ini dan sangat terbuka untuk masukan supaya nanti lebih efektif begitu untuk membangun kapasitas bidan desa dalam melakukan edukasi MMS. Nah, tadi modul pelatihannya sudah ada juga draftnya. Dan ini nanti bisa kita sharing juga setelah launching ya. Ini beberapa kegiatan saat uji coba. Demikian Pak Risang dan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Putut, Kang Maul, Kang Oce. Bu Ami, mungkin saya kembalikan ke Bu Ami ya, untuk mungkin sesi tanya jawab secara singkat karena waktunya sudah lewat jam 2. Silakan Bu Ami. Siap, terima kasih Pak Risang. Terima kasih Bung Ote, Pak Putut, Pak Maulana. Wah, Bung Ote sama Pak Putut ini narasumber yang pernah tertunda pada waktu kita Konstanting dulu, Pak Putut ya. Masih ingat enggak, Pak? Kang Ote juga. Iya Bu, udah lama ya. Ya, punya utang Masih, Bu. dia. Akhirnya terbayarkan kali ini ya, Kang. Ini untuk stunting juga ini ngomong-ngomong. Ya, oh ya, Om stunting juga sama aja kok, Pak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat dan terima kasih juga sudah dibantu menjawab oleh Pak Risang, Kang Ote juga, Pak Maulana. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab atau dari Bapak dan Ibu mau menyampaikan langsung bisa open mic, silahkan sambil menunggu ya, ada yang open mic. Ada yang angkat tangan, Bu Ami. Iya. Ada Pak Erik angkat Oh, tangan. Pak Erik. Ya, silahkan Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ami, terima kasih. Izin bertanya Bapak, istilahnya ini sharing saja. Kami di Jember, kebetulan untuk vitamin Angel ini kami sudah ada diskusi sedikit dengan Ibu Prof Mami dulu. Kebetulan kita sangat tertarik, cuma karena stok tablet FE TTD kita yang dari kementerian juga masih banyak. Ini akhirnya kemarin kita masih menimbang-nimbang untuk istilahnya buffer stok TTD yang ada di kabupaten. Makanya dari itu nanti ketika memang istilahnya TTD itu sudah mulai istilahnya habis, itu bagaimana mekanisme untuk mungkin pengajuan Bapak? Jadi istilahnya teknis bersuratnya seperti apa, ataukah menghubungi personal siapa? Mungkin itu yang sedikit dijelaskan ke kami. Nah, itu. Terus yang kedua itu terkait dengan tablet vitamin Angel ini, apakah nanti secara khusus bisa istilahnya mendongkrak istilahnya percepatan penurunan angka stunting? Itu aja, mungkin 2 pertanyaan itu aja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Silahkan Pak Risang atau Kang Ote, Pak Putut, Kang Maulana yang menjawab. Ini tim VA-nya aja yang jawab ya. Wah, ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Risang, Bu. Pak Erik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya sekarang karena memang ini prosesnya itu masih dalam konteks implementasi riset, jadi walaupun kita terus dipantau oleh Kemkes, jadi ini dalam implementasinya baik UNER, Unhas maupun
UI itu dalam koordinasi dengan Kemkes yang sekarang mungkin per tahun ini akan di 50 kabupaten kota gitu. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan daripada program MMS Unimap ini disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya Pak Erik. Jadi dan juga pelaksanaannya itu bermacam-macam. Itu ada yang misalkan udah full MMS, ada yang parsial MMS. Jadi itu tergantung dari kabupaten masing-masing dengan mempertimbangkan adanya stok TTD di kabupaten tersebut gitu. Karena TTD akan tetap dibutuhkan untuk nantinya program yang lain, misalkan untuk postpartum, untuk remaja dan juga untuk penanggulangan tata laksana anemi berat gitu ya, itu tetap akan diperlukan. Oleh karena itu saran saya mungkin kontak dengan Prof. Mami saja terkait dengan kelangsungan program, karena selama program ini masih dalam konteks implementasi riset maka bentuknya masih dalam konteks riset gitu ya, jadi belum menjadi program. Akan tapi nanti jika sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan yang sekarang dalam proses penyusunan petunjuk teknisnya sekarang sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan, spesifikasi produknya juga sedang disusun, maka nanti menyesuaikan juga gitu, karena tidak akan langsung tiba-tiba switch dari TTD ke MMS. Dibutuhkan waktu setidaknya 4 tahun untuk transisi, karena para produsen di Indonesia juga perlu menyiapkan waktu untuk memproduksi. Misalkan ya sekarang juga advokasi kepada produsen sedang dilakukan melalui upskill dan gap formasi. Jadi kita mendorong para produsen bisa memproduksi MMS ini secara lokal karena tidak ada patennya gitu, sehingga nanti diharapkan bisa lebih dari 3 perusahaan yang bisa produksi sehingga nanti harganya bisa lebih kompetitif. Satu, yang kedua juga transisi dalam hal training dan implementasi. Oleh karena itu ada riset implementasi oleh UI, Unhas, UNER gitu untuk melihat dan belajar dari kabupaten bagaimana sebetulnya implementasi MS di tingkat lapangan, karena ada perbedaan dosis misalkan dari 90 ke 180, ada perbedaan kemasan dari kemasan blister kepada botol gitu ya. Itu kita perlu pembelajaran. Oleh karena itu sambil ini tiga-tiganya berproses, jadi mempersiapkan supply, mempersiapkan program implementasi, dan juga mempersiapkan pola komunikasinya gitu. Terkait dengan manfaat tadi ya, jadi untuk MMS sendiri ini stunting ini kan sebetulnya tidak hanya dari segi nutrien ya, tapi juga ada repeat infection, sehingga penelitian-penelitian mengenai MMS ini sebetulnya tidak langsung kepada stunting, tapi misalkan dia berkontribusi kepada penurunan BBLR yang cukup signifikan sampai hampir 20%, atau misalkan juga mengurangi bayi KMK atau kecil masa kehamilan gitu. Jadi tidak langsung secara stunting efikasinya, tapi kepada faktor-faktor yang mendukung stunting itu sendiri. Kalau kita lihat data Kemkes kan 20% anak itu lahir sudah dalam kondisi tidak optimal ya gitu, karena kehamilan yang kurang berkualitas. Harapannya dengan diganti dengan TTD dengan MSI dapat meningkatkan kualitas kehamilan sehingga outcome kehamilannya jadi lebih baik gitu. Mungkin itu Pak Erik. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Otri. Terima kasih. Sama-sama Pak Erik. Terima kasih Kang Ote. Bu Ermiyati mau bertanya Bu? Oke, Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rofiah. Nah, di sini tadi mungkin saya melihat untuk model tabletnya itu bagaimana? Apakah itu tabletnya jenis tabletnya itu jenis tablet yang bisa dihisap atau harus ditelan begitu? Kemudian besar tabletnya itu bagaimana? Apakah lebih besar atau lebih kecil dari tablet TTD? Takutnya itu akan mempengaruhi dari kepatuhan ibu hamil untuk mengkonsumsinya kalau misalnya terlalu besar tabletnya begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ermi. Oh iya Kang Ote, tadi Pak Heri juga sempat bertanya bentuknya itu tablet salut atau tablet yang sama seperti tablet tambah darah itu Kang Ote. Baik, terima kasih. Jadi saat ini kesepakatan global itu bentuknya adalah tablet, itu salut, ada yang salut film, ada yang salut warna gitu ya. Tapi kesepakatan global di seluruh dunia itu bentuknya tablet, dan juga kemasannya itu yang direkomendasikan dalam bentuk botol seperti itu. Nah, terkait dengan bentuknya itu mirip dengan TTD. Jadi saya sudah bandingkan beberapa macam MMS, baik itu yang misalkan yang dibagikan oleh Kirk Humanitarian, oleh Vitamin Angels, oleh UNICEF, atau misalkan juga penelitian di Bangladesh, semua tabletnya mirip. Kenapa bisa mirip? Karena kita punya open spesifikasi. Nah, jadi open spec MMS itu adalah istilahnya buku resepnya MMS dari segi komposisi maupun aturan-aturan bagaimana bentuk dan besarnya tablet. Seperti itu, Bu. Jadi kalau kita bandingkan dengan TTD itu mirip, Bu. Gitu.
tidak lebih kecil tapi mirip. Dan ini wajar karena komposisinya kan kalau TTD hanya 2, ini 15. Siap-siap. Terima kasih Kang Ote. Kang Ote, saya izin bertanya juga, Kang. Banyak yang japri ke saya. Nah, untuk selama masa transisi ini mungkin sampai menunggu 4 tahun, menunggu kebijakan dari pemerintah sampai kemudian MMS bisa merata, apakah dari pemerintah daerah atau kabupaten yang ingin mendapatkan MMS itu apakah bisa mengajukan atau bagaimana, Kang Ote? Selama ini lewat universitas ya, jadi Unhas, UNER, UI gitu ya. Tapi memang juga sedang istilahnya dalam proses perbincangan dengan Kementerian Kesehatan juga untuk percepatan gitu. Jadi mungkin untuk jawaban pendeknya bisa ke masing-masing universitas yang terdekat di UI, Unhas atau di UNER. Nanti kita bicarakan. Tapi nanti bila ada sudah ada kemajuan dengan Kemkes, karena apakah misalkan nanti Kemkes mau mempercepat prosesnya atau bagaimana, nanti kita infokan kembali. Tapi bila memang berminat nanti bisa dengan masing-masing universitas itu. Oh, siap-siap. Pak Amdad mau bertanya? Iya Bu, makasih atas Silakan, kesempatannya. silakan. Baik, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdad dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Terima kasih tim VA yang telah memberikan ilmu tentang MMS. Sangat menarik dan perlu ya walaupun perlu ada penelitian dan kita menunggu nanti seperti apa, apakah semua ibu hamil akan diganti TTD menjadi MMS atau seperti apa, kita akan menunggu, dan hasil risetnya seperti apa kita akan tunggu. Tapi satu hal yang menarik yang pengen kami gali ya dari tim teman-teman VA ini tentang sosialisasi yang kalau kemarin kami dapat KAP itu 3 hari Pak. Jadi Pak Putut tadi menyampaikan cuma 2 hari nih, kita ada nggak Pak ininya Pak video edukasinya gitu, atau bisa di-share gitu, yang 3 hari atau yang lebih dari 3 hari itu menjadi 2 hari, sehingga kita punya waktu lebih efektif, kita punya waktu lebih pendek, dan kesempatan teman-teman untuk teman-teman nakes terutama di puskesmas bisa lebih banyak yang terpapar tentang KAP. Nanti kan nggak hanya ini kan mungkin Mbak, nggak hanya tentang MS KAP ini, bisa tentang pencegahan stunting, bisa juga tentang program-program yang ada di Dinas Kesehatan. Mungkin itu sih Pak, kami penasaran dan pengen belajar gitu. Yang KAP awalnya kami kemarin dari kementerian 3 atau 4 hari Pak dilatih itu. Tapi begitu Pak Putut ini menyampaikan 2 hari, wah ini perlu nih kita belajar ya. Syukur-syukur ada video pembelajarannya Pak, di-share ke kami. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amdad. Kang Ote, silahkan. Ini yang tepat nih Pak Mawana atau Pak Putut ini. Ya, Silakan Pak nanti Mawana, Pak Pak. Putut. Ya. Mana suaranya Pak Putut? Baik. Nah, saya coba merespon, nanti boleh ditambahkan ya Pak Maulana, Pak Ote ya. Ya, betul Pak Amdad. Jadi dalam kita membuat modul pelatihan yang nantinya harapannya ya ketika nanti MMS sudah jadi kebijakan, ini dapat diadopsi juga oleh Kementerian Kesehatan dan bisa disebarluaskan kepada kabupaten gitu, untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam memperkenalkan MMS ini kepada ibu hamil. Jadi memang pelatihan ini akhirnya kalau tadi Pak Amdad mungkin kalau KAP butuh 3 hari ya. Dulu kami juga di awal-awal itu juga dapat pelatihan juga dari Pak Risang nih, sekitar ya hampir 1 hari full ya, lebih begitu, terkait dengan KAP saja begitu. Tapi ketika kita berdiskusi juga dengan teman-teman kabupaten supaya nanti dalam rangka kalau bisa diadopsi nantinya, itu sebenarnya kabupaten butuhnya berapa lama ya? Itu kita tanyakan dulu di awal. Jadi mungkin sekitar ya maksimal 2 harian.
Jadi tadi kita mencoba di yang sekarang ini, sementara yang kita punya formulanya tanda kutip Pak ya. Jadi ini masih bisa dipelajari lagi sih nanti dicoba kalau teman-teman di lapangan juga pernah mentes gitu terus misalnya ada masukan silahkan kita masih sangat terbuka untuk modul pelatihan ini. Sementara yang kita dapatkan setelah beberapa kali uji coba itu dengan waktu 1,5 hari. Jadi hari pertama untuk nakes ya, ini untuk nakes. Hari pertama itu untuk mempelajari 5 tahap tadi Pak. Jadi kita sebenarnya pelatihan ini tidak ingin terlalu muluk juga. Kenapa? Karena outputnya yang penting begitu nakes datang ke pelatihan itu sudah bisa langsung memberikan edukasi baik kelompok maupun individu gitu. Jadi sudah langsung bisa caranya gimana. Nah, ini kita bekali caranya, metodenya lagu, misalnya yang lagu yang menyenangkan yang bisa. Kita tidak perlu edukasi selalu satu arah, tapi memanfaatkan lagu yang ada. Ternyata ibu udah paham gitu maksudnya pesan kuncinya begitu. Kemudian ada perumpamaan yang itu memudahkan juga untuk menerjemahkan pesan yang klinis tadi gitu ya, pesan yang klinis ke ibu begitu, ke ibu di masyarakat begitu, yang mudah begitu supaya ibu terpicu dan mau konsumsi MMS begitu. Nah, dan pelatihannya pun lebih banyak praktek sih Pak. Jadi di dalam 1 hari itu lebih banyak praktek, bahkan penjelasan terkait dengan KAP pun kita paralelkan dengan bagaimana mereka bersimulasi begitu di dalam kelas dalam mempraktekkan 5 tahap edukasi tadi begitu. Jadi muncul banyak pertanyaan gitu ya. Kita juga apresiasi sudah mulai atau teknik-teknik KAP apa saja yang bisa digunakan dalam kelompok, teknik KAP apa saja yang bisa dilakukan secara individu. Ini juga kita latihkan secara paralel dengan praktek yang simulasi yang mereka lakukan di hari pertama. Kemudian di hari keduanya setengah hari itu boleh. praktek langsung ke ibu. Kira-kira begitu sih Pak. Ya, soalnya yang Gimana, kami Pak? peroleh nih Pak Putu, itu kan pertama tuh kita datang begitu datang ya emang ada ini juga sih ada ice breaking, cuman kita waktu KAP itu dikasih apa sih bagaimana kita membuka gerbang, bagaimana kita mendekatkan, bagaimana kita Betul. diteori dulu gitu. Nah, tadi Pak Putu menyampaikan teori itu kita peroleh pada langsung pada dengan demonstrasi gitu kan menarik banget gitu gimana caranya kombinasi antara demonstrasi dengan materi yang seharusnya kalau di KAP kan materinya aja hampir setengah hari kemarin atau ya hampir sehari lah tentang bagaimana membuka gerbang pagar ini bagaimana merangsang mereka untuk membuka diri sehingga kita bisa masuk. Betul Pak Amdad, di awal ketika kita mendesain materi pelatihannya seperti itu juga Pak. Tetapi ketika kita lihat prakteknya di ibu di hari kedua, ternyata nakes itu masih bingung strukturnya Pak. Maksudnya tahapannya itu harus seperti apa ya saya melakukan edukasi kelompok. Bahkan lucu juga waktu itu pengalaman sharing sedikit Pak. Ini begitu misalnya sudah menjelaskan tentang perumpamaan gitu ya. Mungkin nakesnya juga agak gugup atau bagaimana ya. Mereka langsung mengajak menyanyi Marina Menari Pak. Gitu. Jadi itu kayak di tengah-tengah proses gitu ya. Terus kayak sudah hilang momen gitu loh jadinya. Jadi agak ibu hamil juga bingung loh kok kenapa harus main Marina Menari lagi ya padahal ini udah di materi begitu. Nah, semacam itu Pak. Jadi awal kita juga mengalami hal yang sama Pak seperti yang Pak Amdad sampaikan tadi. Pertama dilakukan pelatihan KAP teori dulu gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman nakes sebenarnya enjoy juga ketika mengikuti pelatihan, mereka juga bisa memahami, tapi ketika diterjemahkan ke praktek dalam konteks misalnya komunikasi MMS ini bentuknya seperti apa ya? Itu masih bingung ternyata Pak. Nah, iya, makanya kita keluar dengan 5 struktur tadi untuk mempermudah begitu ya. Nah, itu langsung dipraktekkan di awal dulu supaya ketika sesi pelatihan itu
teman-teman nakes sudah kebayang, oh nantinya saya akan memberikan edukasi seperti ini gitu. Oh bentuknya kira-kira seperti inilah gitu ya. Urutannya 5 langkah tadi begitu. Nah, setelah itu baru diajarkan pelan-pelan setiap tahap tadi seperti apa, kemudian metode KAP yang diperlukan atau bisa dipraktekkan dalam setiap tahapan tadi seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Malona bisa menambahkan atau Pak Risang ini, Pak Risang yang mendesain semuanya ini, lead-nya. Terima kasih Pak Putu. Pak Amdad, sudah jelas ya Pak? Jelas, tapi kalau misalnya ada video ininya sih boleh Pak Iya, di-share. siap-siap. Nanti ini kita taruh di link SID Forum Kemisan. Ya, Bung Ote ya, boleh ya. Pak Putut. Oke. Terima kasih Pak Amdad. Baik Bapak dan Ibu, semoga masih ada waktu satu kali lagi, Kang Ote saya izin untuk merangkum dari pertanyaan yang ada di kolom chat, karena mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Ini saya bacakan 2 pertanyaan aja terkait kalau MMS ini diberikan pada trimester pertama, yang biasanya itu ibu hamil sedang merasakan mual-mualnya, mual dan muntah, ini apakah masih bisa tetap diberikan? Kemudian yang kedua, bedanya kalau misalkan dulu di tablet tambah darah itu zat besinya kandungannya 60 mg dan kalau di MMS ini 30 mg. Itu apakah sudah bisa memenuhi dari kebutuhan zat besi untuk ibu hamil? Ini mohon penjelasannya kembali. Kang Ote ya, enggak apa-apa nggih. Ringkas saja. Baik, jadi ketika tahun 99 para ahli ini mendesain MMS, itu kebijakan WHO untuk TTD itu mengatakan sampai dengan hari ini ya, jadi TTD itu adalah mengandung 30 sampai dengan 60 mg besi dan 400 mg asam folat. Nah, waktu itu para ahli hanya memilih 30 dengan pertimbangan memperhitungkan antara kombinasi antara zinc dan Fe-nya gitu. Jadi kalau Fe-nya itu 60 maka zinc-nya harus naik jadi 30 sehingga jumlah total logam di dalam MMS-nya akan lebih dari 90 sehingga dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi side effect-nya. Nah, sehingga diputuskan tetap 30 tapi untuk asam folatnya mengambil yang 400. Nah, belakang itu kita belum tahu apakah sama efektif dengan TTD. Nah, setelah 20 tahun penelitian didapatkan bahwa ternyata efek terhadap anemia sama saja. Gitu. Ini sudah ada 2 paper yang keluar tahun kemarin dan tahun ini yang menyatakan bahwa efeknya terhadap pencegahan anemia itu sama. Oleh karena itu hasil dari tersebut yang mengatakan juga pada WHO sehingga WHO kemudian memasukkan MMS ke dalam IML-nya, Essential Medicine List di WHO. Begitu Pak. Nah, kemudian juga mungkin saya tambahkan beberapa tadi ya, kenapa tidak ada kalsium? Karena memang kalsium itu berinteraksi dengan Fe dan zinc, sehingga kalau dimasukkan satu akan mempengaruhi penyerapan Fe dan zinc, yang kedua dibutuhkan setidaknya 1 mg kalsium untuk mendapatkan efek yang diharapkan, sehingga kalau digabung kemudian tabletnya akan menjadi besar. Nah, sehingga kita sehingga para ahli tidak memasukkan kalsium ke dalam tabletnya, sehingga bila para bidan ingin memberikan kalsium maka dapat diberikan kepada ibu hamil dengan istilahnya mengkonsumsi tidak dengan berbarengan seperti itu. Gitu Bu Aminah. Ya, terima kasih Kang Ote. Yang untuk yang trimester pertama yang biasanya mual dan muntah itu gimana? Kang Ote aman ya? Maksudnya MMS ketika dikonsumsi di trimester pertama. Ya, kalau dari kita sudah menyusun FAQ sebetulnya ada 41 pertanyaan terkait dengan MMS ini di dalam buku yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk diantaranya pertanyaan apakah aman diberikan. Justru kita mendorong diberikan sedini mungkin, gitu sehingga beberapa kabupaten dengan universitas memberikan pada waktu prakonsepsi. Sebetulnya tujuannya adalah agar menangkap minggu pertama kehamilan, karena kalau ibu hamil itu biasanya kan ketika dinyatakan positif itu sudah minggu ke-4 biasanya kan, dia baru karena biasa kalau terlambat seminggu dikiranya mungkin menstruasinya mundur, 2 minggu mungkin mundur ya, sehingga nanti ketika dia mundur-mundur terus sudah sebulan gitu kan. Nah, jadi sebetulnya masa di mana kritikal pada 2 minggu pertama itu hilang untuk pencegahan NTDs ya, near tube defect itu. Nah, sehingga banyak
sekarang yang sudah memulai di prakonsepsi walaupun itu belum direkomendasikan oleh WHO. Nah, mungkin untuk yang mual, karena kan kalau mual memang di 3 bulan pertama itu secara alami itu banyak ibu hamil yang mual gitu. Tapi kita tidak tahu penyebab spesifiknya mualnya karena apa. Apa karena memang bawaannya fisiologi atau mungkin gara-gara tablet itu sendiri gitu. Sehingga kami tetap merekomendasikan agar diminum dan harapannya dengan adanya vitamin B6 dalam MMS tersebut bisa mengurangi rasa mualnya. Sip, sip, sip. Terima kasih, Kang Ote. Bapak dan Ibu, waktu yang kita tentukan sampai jam 2 sampai molor 40 menit. Semoga Kang Ote, Pak Maulana, dan Bang Putut berkenan ya, tidak ada acara. Ini tadi Pak Risang sudah mohon izin duluan karena ada acara. Dan kalau masih ada satu kali pertanyaan satu saja, Bapak dan Ibu, open mic silahkan. Satu kali kesempatan sebelum nanti forum kemisan kita tutup. Tidak ada, pas ya Bapak dan Ibu, semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan banyak juga ini tadi yang memberikan masukan. Semoga kegiatan ini, program ini bisa berjalan lebih cepat, semoga tidak jadi 4 tahun Kang Ote ya. Sehingga ibu hamil dapat merasakan manfaat dari MMS ini. Tentunya yang kita harapkan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini lebih maksimal. Ya, Bu Aminah mungkin satu hal Baik, lagi ya. ada, halo? Ya, satu hal lagi Bu Aminah, mungkin ini yang sekarang tadi ditampilkan tadi itu masih berupa draft. Jadi kita sedang finalisasi dan harapannya nanti mungkin teman-teman di sini yang para ahli KAP di sini nanti kalau misalkan nanti berkesempatan untuk ikut atau kemudian melihat nanti bila ada masukan terhadap modul-modul tersebut kami sangat welcome karena ini adalah dokumen kita bersama yang nanti siap untuk dikritisi, dikasih input juga gitu agar nanti kami juga bisa memperbaiki dan tentunya agar nantinya bisa bermanfaat buat para ibu di lapangan gitu karena terus terang kita sedang mencari bagaimana komposisi yang tepat seperti di pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan apa kok bisa 2 hari kok bisa 1 hari gitu ya. Saya kira kita sedang mencari bentuknya dan kita sedang belajar bersama gitu Bu Amir. Siap Kang Ote. Terima kasih Kang Ote, Bang Putut. Hari ini alhamdulillah terbayarkan lunas karena kegiatan yang dulu beberapa waktu Konstantin belum sempat hadir. Kang Ote, Kang Putut juga, kemudian Pak Maulana, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di kegiatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya juga terima kasih dan Ibu yang sudah bergabung di forum kemisan. Semoga masih berkenan kembali hadir di minggu depan. Demikianlah acara webinar KP hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Kami segenap panitia mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dan tutur kata yang tidak berkenan. Selamat menikmati long weekend-nya. Hari ini libur, kita masih ketemuan. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Kang Putih, Terima kasih. Pak Putut, Pak Terima kasih. Maulana. Izin Lin. Waalaikumsalam. Yang bisa bergabung. Terima kasih. Sama-sama. Kemarin dia kalau